Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Novi Ramadhani dengan NIM 20200430116 dari Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Berikut ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Ada 11, yaitu yang pertama kesepadanan, keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur kalimat untuk menghasilkan kalimat yang mengandung kesepadanan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, kata depan tidak berada di depan subjek. Yang ketiga, konjungsi intrakalimat tidak dipakai di dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat tidak didahului konjungsi yang. Yang kelima, subjek tidak ganda. Yang berikutnya, ciri kedua adalah kepararelan, yaitu penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial. Dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran pengungkapan ide-ide dalam suatu kalimat. Ciri yang ketiga ada kehematan. Kehematan itu menggunakan kata secara efisien dan tidak berlebihan, sehingga setiap kata yang digunakan memiliki fungsi yang jelas. Kehematan juga dapat ditempuh dengan cara yang pertama, menghindari pengulangan subjek kalimat. Yang kedua, menghindari kata hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam hubungannya dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga, menghindari pemakaian hipernim. Yang keempat, menghindari pemakaian kata hubung yang berlebihan. Yang kelima, menghindari pemakaian kata yang berlebihan. Ciri yang keempat ada kecermatan. Kecermatan itu kalimat efektif ditulis dengan cermat, tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Penempatan unsur-unsur kalimat yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna kalimat secara jelas, tanpa menimbulkan tafsir ganda. Yang kelima, kesatuan gagasan. Kalimat efektif hanya mengandung satu kesatuan gagasan yang mengandung satu ide pokok. Dikatakan memiliki kesatuan gagasan apabila subjek, predikat, dan unsur-unsur lainnya saling mendukung dan membentuk kesatuan tunggal. Yang keenam ada kelogisan. Suatu kalimat dianggap logis apabila kalimat itu mengandung makna yang diterima secara akal sehat. Kalimat itu bermakna sesuai kaidah-kaidah nalar secara umum. Yang ketujuh, kebervariasian. Untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjemukkan, diperlukan adanya variasi. Kevariasian juga dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. Frasa keterangan tempat atau keterangan waktu diletakkan di awal kalimat. Yang kedua, penggunaan frasa verbal. Yang ketiga, penempatan klausa anak kalimat. Kedelapan, ada ketegasan. Untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam suatu tulisan, seorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan. Hal itu juga dapat ditempuh dengan cara 1. Meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Yang kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Yang ketiga, mempertentangkan ide yang menonjolkan. Yang keempat, menggunakan partikel penekanan. Kelima, mengulang gagasan yang penting. Berikutnya, nomor 9, ciri kalimat efektif, yaitu ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat, sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis. Contohnya, posisi ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Yang ke-10, kebenaran struktur, yaitu kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, hubungan fungsi, sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh, kepada hadirin dimohon berdiri. Fungsi subjek tersebut tidak jelas. Seharusnya
Hadirin dimohon berdiri. Yang ke-11 yaitu keringkasan. Ciri ringkas direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan. Keringkasan ditandai dengan tidak adanya kalimat atau kata yang berlebihan. Berikut ada pemilihan kata. Syarat yang harus dipenuhi dalam pilihan kata yang baik yaitu 1. Ketepatan, 2. Benar, dan 3. Lazimnya pemakaian. Berikutnya adalah perangkaian kalimat. Seorang penulis harus dapat merangkai kalimat secara bervariasi agar tulisan yang dihasilkan tidak monoton dibaca. Yaitu penataan kalimat dalam paragraf. Ada 2 yang harus dipertimbangkan dalam menuangkan gagasan dalam kalimat, yaitu fokus dan latar belakang. Sebuah gagasan yang dimaksudkan sebagai fokus diungkapkan dalam klausa induk. Gagasan yang lain merupakan latar belakang diungkapkan dalam klausa anak. Berikutnya adalah informasi. Dalam hal penataan kalimat ada 2 jenis informasi, yaitu informasi lama atau IL dan informasi baru atau IB. Informasi lama adalah gagasan yang menurut penulis sudah diketahui pembaca, sedangkan informasi baru adalah gagasan yang menurut penulis belum diketahui oleh pembaca. Sebelum menyampaikan IB, ada yang harus terlebih dahulu memaparkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.